Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kita sambung lagi ya vlognya bincang-bincang untuk membagikan ya pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Dan untuk topik kali ini ya teman-teman, saya mau membahas atau membagikan ya eh, kenapa perut sudah merasakan enak, lambung sudah merasakan enak, bahkan sudah enak makan, tidak mual. Pokoknya sudah terasa nyaman ya, tapi kok sensasinya itu masih ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Dan dulu saya merasakan hal seperti itu. Merasakan hal seperti yang teman-teman rasakan ya. Bahwa ketika saya sudah merasakan bahkan ya, itu perut itu sudah merasa enak ya, tidak mual, tidak kembung, terus sudah gitu, terus sensasinya juga sudah mulai berkurang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya terasa di perut itu sudah nyaman ya. Tapi ya sensasi itu masih ada ya teman-teman. Contoh misalkan keliengan ya, kadang pusing gitu ya teman-teman ya. Terus kadang terasa mau seperti mau pingsan gitu ya teman-teman ya. Kadang itu masih lemes gitu ya, masih lemes terus seperti nggak bertenaga gitu ya. Terus juga masih kadang suka ngos-ngosan gitu ya. Belum lagi sensasi-sensasi psikis ya teman-teman ya. Jadi sensasi-sensasi psikis contoh misalkan ya, kita masih takut dengar kabar buruk ya, apalagi kita dengar sesuatu yang berhubungan dengan penyakit kita atau gangguan kita ya. Contoh misalkan ya teman-teman ya, ketika kita sudah merasakan enak, kita sudah bisa beraktivitas, tapi kita hanya dengar saja ya teman-teman. Contoh misalkan si A sakit dan sekarang itu dirawat ya teman-teman ya. Si A sakit dan sekarang itu dirawat karena contoh misalkan asam lambung. Nah, kita sudah berpikirnya itu udah jauh kemana-mana ya itu ya teman-teman ya. Dan itu ya menyebabkan sensasi kita itu tambah bermunculan lagi. Kenapa seperti itu ya teman-teman? Setelah saya amati ya teman-teman, setelah saya amati itu memang ya kecemasan saya itu ya, apalagi kecemasan yang berlebih saya itu belum sepenuhnya membaik ya teman-teman ya. Walaupun kita itu sudah berani kemana, sudah bisa saya itu sudah bisa bepergian gitu ya, tidak ada rasa takut lagi gitu ya teman-teman. Tapi yang ketakutan-ketakutan yang sepertinya saya sudah tanam di pikiran bawah sadar saya ya. Contoh misalkan saya merekam sesuatu yang negatif, itu gampang sekali kerekam, gampang sekali keingat, tapi tidak sesuatu yang positifnya ya teman-teman. Jadi ketika saya itu mendengar kabar buruk ya, mendengar berita buruk, apalagi yang berhubungan dengan gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya, itu langsung terekam, langsung muncul rekaman itu ya teman-teman. Contoh misalkan saya dengar nih ya, itu teman saya, itu si teman itu sekarang lagi dirawat, udah parah sekali di rumah sakit. Itu membayangkan, saya itu membayangkan cerita itu adalah itu saya gitu ya teman-teman. Itu sesuatu hal yang negatifnya itu adalah saya membayangkannya, waduh nanti kalau saya sampai seperti itu bagaimana. Nah itu ya teman-teman ya, itu tandanya ya teman-teman ya, kecemasan yang ada di menurut saya itu yang sudah terekam di pikiran bawah sadar itu sudah terlalu lama ya. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang tidak kita inginkan, itu langsung kita merasakannya itu seolah-olah itu diri kita gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan oh itu kena asam lambung sampai dengan komplikasi gini, itu membayangkan waduh nanti saya akan seperti itu. Nah itu ya teman-teman, itu contoh ya, contoh menurut saya ya, itu adalah kecemasan yang sudah tertanam di alam di pikiran bawah sadar kita itu yang sudah terlalu lama. Karena apa? Karena banyak rekaman-rekaman atau informasi-informasi yang kita dapat gitu ya dari berbagai sumber ya. Kadang mungkin sumbernya itu juga bukan sumber yang terpercaya gitu ya, tapi kenapa gampang sekali terekam? Karena orang yang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan kita juga punya kecemasan yang tinggi gitu ya, kecemasan yang berlebih, itu adalah yang saya rasakan itu adalah gampang sekali merekam sesuatu hal yang negatif ya teman-teman ya, yang negatif gitu ya. Jadi yang negatif itu selalu tersimpan, tapi yang positif itu tidak
gitu ya teman-teman ya. Cuma didengarkan iya pada saat itu, tapi pada saat kita itu mengalami kejadian atau kita mengalami sesuatu hal yang sifatnya itu tidak kita inginkan, itu yang muncul adalah apa teman-teman? Muncul adalah yang negatifnya gitu. Waduh, nanti saya itu akan seperti itu, nanti saya akan seperti itu ya. Itu seperti itu ya teman-teman. Nah, pada saat muncul sensasi dan saya itu tidak bisa memunculkan memori atau memori yang positif. Contoh misalkan gini, si A itu sudah sembuh loh karena rutin menerapkan 3P gitu ya. Nah, pada saat saya itu muncul sensasi, yang terpikirkan yang negatifnya, bukan yang positifnya. Positifnya adalah dia sudah mengalami asam lambung sekian tahun dengan komplikasi seperti ini, tapi sekarang sudah sembuh. Itu tidak bisa muncul ya teman-teman. Makanya ya, ini yang saya alami ini saya latih ya teman-teman ya, saya afirmasikan. Jadi ketika kita merasakan sesuatu hal yang sifatnya kekhawatiran atau kecemasan itu ya teman-teman, kita langsung coba munculkan sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu yang positif yang sifatnya tidak menambah kecemasan kita gitu ya. Contoh ya seperti itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ketika muncul sesuatu ya, atau dengar berita sesuatu ataupun hal-hal lain ya yang sifatnya itu memicu sensasi kita, langsung munculkan ya teman-teman. Wah, dia aja bisa sembuh, dia dengan berapa tahun dengan komplikasi seperti ini aja bisa sembuh gitu ya teman-teman ya. Jadi yang dimunculkan adalah seperti itu ya teman-teman. Itu yang saya saya pelajari ya teman-teman, atau saya amati dan saya jalani itu seperti itu. Memang tidak mudah teman-teman, ini butuh proses. Makanya untuk di fase seperti ini ya teman-teman, itu harus sudah bisa melewati fase di mana kita itu sudah bisa menerapkan pola makan yang bagus ya, terus pola hidup sehat gitu ya teman-teman ya, olahraga jangan begadang gitu ya teman-teman ya. Olahraganya pagi walaupun hanya jalan kaki seperti ini, itu lakukan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman itu akan mengenali teman-teman itu akan mengenali kondisi teman-teman sendiri sampai di fase seperti apa, dan bagaimana nanti teman-teman itu mengatasi kecemasan teman-teman sendiri. Itu teman-teman itu punya caranya ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut dan nggak usah cemas ya. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami gangguan seperti ini itu sembuh, dan mereka juga pastinya sudah berbagai sumber ya, mungkin sudah ke dokter sana dokter sini, orang pintar, ruqyah dan lain-lain, itu mungkin dengan berbagai macam cara untuk supaya bagaimana cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Tapi kenapa banyak sekali yang tidak sabar, atau banyak sekali ya yang sudah mau menerapkan tapi terus gagal lagi, mau menerapkan gagal lagi. Karena apa? Karena memang dibutuhkan kesabaran ya, kesabaran ya. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini sembuhnya itu dengan proses ya teman-teman, dengan proses dan tidak instan. Dan yang mendukung sekali adalah dari diri kita ya, semangat kita, terus kita itu semangat untuk sembuh ya. Jadi kalau kita tiba-tiba ada sensasi yang muncul ya teman-teman ya, jangan langsung waduh ini kenapa, ini kok muncul lagi, waduh saya bisa sembuh atau tidak gitu ya. Jangan seperti itu ya. Tapi tanamkan dan rekam selalu supaya tersimpan di memori pikiran bawah sadar kita bahwa saya bisa sembuh ya, saya bisa sembuh gitu ya, saya bisa sembuh, saya bisa sembuh, saya sehat, saya kuat. Itu tanamkan dalam memori pikiran bawah sadar kita ya teman-teman ya. Jadinya kalau teman-teman mendengar berita yang tidak diinginkan, mendengar berita-berita yang mungkin teman-teman itu belum siap belum siap menerimanya, tapi teman-teman itu mendapatkan berita atau mendapatkan informasi tersebut tanpa sengaja ya. Contoh misalkan sedang di nongkrong dengan teman-teman, atau nongkrong dengan sesama komunitas atau lain-lain, menceritakan sensasi yang luar biasa ini gitu ya, menceritakan ini, nanti teman-teman itu akan terbawa gitu ya. Jadi penting sekali di sini afirmasi positif, itu penting sekali. Kenapa ya? Karena saya dulu juga mengutip dari beberapa sumber saya karena pengen sembuh ya teman-teman ya.
berbagai pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, saya tuh tontonin semua. Ya memang apa namanya, menurut saya itu semuanya bagus dan hampir sama ya teman-teman ya. Cuma saya aja yang dulu itu menangkapnya itu memang kurang ya. Jadinya saya selalu mencarinya adalah bagaimana gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu cepat sembuh gitu ya. Jadi seperti pingin buru-buru sembuh ya teman-teman ya. Jadinya ya saya itu merasa capek gitu ya. Semakin capek saya semakin panik, semakin capek saya semakin cemas gitu ya. Karena yang saya pikirkan adalah kenapa ini kok nggak sembuh-sembuh gitu ya teman-teman ya. Sampai kapan? Apakah bisa normal kembali? Apakah saya bisa seperti dulu lagi? Itu selalu pertanyaan dalam hati itu seperti itu ya. Jadi makanya untuk teman-teman ya penting sekali untuk afirmasikan diri setiap hari yang positif ya. Supaya apa? Supaya saat kita itu menghadapi sesuatu kabar yang kurang bagus atau kurang enak, nanti afirmasi positif itu muncul dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Ketika dengar sesuatu hal misalkan, wah itu kok itu udah sakit berapa lama kok nggak sembuh-sembuh, bahkan sekarang komplikasi. Nah nanti afirmasi positif yang sudah kita tanamkan setiap hari, yang kita masukin ke memori pikiran bawah sadar kita itu nanti muncul sendiri. Ya nggak apa-apa, mungkin belum menerapkan 3P secara konsisten, atau mungkin semangatnya itu kurang gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan selalu langsung ketika dengar seperti itu atau ada orang seperti itu memposisikan diri kita itu sebagai dia gitu ya teman-teman. Karena apa? Masing-masing orang itu akan berbeda, walaupun sama-sama mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, tapi biasanya ya kondisinya juga berbeda ya, dan semangatnya juga berbeda ya. Keinginan sembuh dengan kita itu menerapkan pola-pola yang sudah disarankan gitu juga berbeda ya teman-teman. Jadi jangan jadi patokan satu dengan yang lainnya. Bisa saja teman-teman itu akan lebih cepat sembuh, bisa saja ya teman-teman. Kalau dulu saya memang cukup lumayan lama ya teman-teman, karena memang saya itu dulu itu sibuk bagaimana caranya ini cepat sembuh, dan bahkan obat apa yang bisa menyembuhkan ini. Ternyata apa teman-teman ya? Ternyata dari diri kita lah ya. Itu faktor yang sangat penting untuk menentukan kesembuhan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Oke teman-teman, salam sehat jasmani dan rohani, dan tetap semangat ya. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.